Selamat datang di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik atau BBPP MPP BBL Medan Provinsi Sumatera Utara. BBPP MPP BBL merupakan UPT di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana sebelumnya dikenal dengan Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Bangunan dan Listrik yang memiliki 7 departemen, yaitu Departemen Mesin, Elektronika, Listrik, Bangunan, Teknik Informatika, Otomotif, dan PUSB. BBPP MPP BBL memiliki tugas pokok dan fungsi mengembangkan penjaminan mutu pendidikan vokasi dengan visi mewujudkan pelajar Pancasila melalui pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi. Untuk mewujudkan visi tersebut, didukung oleh sumber daya manusia yang terus mengembangkan kompetensinya. Saya Rasuki Lubis, Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, Bidang Bangunan dan Listrik Medan, bersama seluruh personel mendukung reformasi birokrasi dengan berkomitmen mewujudkan ZIUWBK melalui perubahan dan inovasi, meningkatkan kinerja dan layanan kepada masyarakat. Pada tahun 2020, BBPP MPP BBL ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu calon unit kerja untuk meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi atau ZIUWBK, Manajemen Perubahan. Dalam bidang manajemen perubahan, kami berupaya untuk meraih ZIUWBK dengan membentuk tim kerja, menyusun rencana kerja, menjadikan pimpinan sebagai role model, menetapkan agen perubahan, dan melakukan berbagai kegiatan yang menumbuhkan semangat perubahan, peningkatan kinerja, dan memupuk kebersamaan di lingkungan lembaga. Seperti pelaksanaan apel pagi setiap hari Senin, berbagai kegiatan olahraga setiap hari Jumat, menanamkan semangat pencapaian ZIUWBK baik di lingkungan internal maupun eksternal, pemasangan baliho dan papan bahu jalan yang mengandung nilai-nilai budaya kerja, memiliki Mars WBK yang dapat memotivasi pelaksanaan ZIUWBK. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas menuju WBK. Maka dilakukan berbagai upaya, kegiatan review SOP yang telah diimplementasikan, dimonitoring, serta dievaluasi secara berkala. Tata kelola perkantoran telah menggunakan aplikasi Office. Aplikasi data kepegawaian yang berbasis IT seperti Simpek, aplikasi presensi, aplikasi SAKP yang terintegrasi dan datanya selalu diperbaharui. Aplikasi di bidang perencanaan dan penganggaran, serta keterbukaan informasi publik melalui saluran media sosial yaitu website, Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube yang menginformasikan berbagai program kegiatan lembaga. Penataan sistem manajemen SDM. Tujuan penataan sistem manajemen SDM adalah untuk meningkatkan profesionalisme SDM dalam rangka memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat. Beberapa inovasi yang telah dilakukan BBPP MPV BBL dalam mewujudkan reformasi birokrasi adalah berbagai diklat sudah dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi SDM. Dan tidak kalah pentingnya, penegakan disiplin melalui reward and punishment telah dilaksanakan. Sosialisasi kode etik melalui buku saku dan banner sebagai pedoman dalam standar perilaku terhadap aturan kepegawaian sebagai wujud reformasi birokrasi di lingkungan lembaga. Penguatan akuntabilitas kinerja. Pimpinan BBPP MPV BBL selalu terlibat dalam penyusunan perencanaan dan pemantauan pencapaian kinerja secara berkala sebagai wujud reformasi birokrasi yang dibuktikan dengan perolehan nilai SAKIP BB dan telah diselesaikannya perjanjian kinerja individu tahun 2020.
BPPP/MPV/BBL saat ini telah melakukan penerapan pembayaran non-tunai sebagai salah satu bentuk inovasi komitmen lembaga yang akuntabel. Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, BPPP/MPV/BBL secara masif telah melakukan sosialisasi dan internalisasi penerapan sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP antara lain. Telah memiliki tim Satuan Pengawasan Internal, tim Pengaduan Masyarakat, WBS, UPG, dan konflik kepentingan, serta melakukan inovasi dengan memfasilitasi pelaporan melalui website yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Seluruh ASN di lingkungan lembaga telah menyampaikan LHKPN dan LHKASN setiap tahun. Public campaign mengenai penolakan gratifikasi melalui banner, menyediakan lemari gratifikasi, dan untuk pertama kali di akhir tahun 2019, pimpinan membuka seluruh rencana program kegiatan beserta dengan besaran anggarannya kepada seluruh pegawai pada kegiatan evaluasi program dan sosialisasi program kerja tahun 2020. Informasi terkait besaran anggaran proyek pembangunan fisik di lingkungan lembaga wajib dipajangkan sebelum dikerjakan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di BPPP/MPV/BBL, berbagai upaya telah dilakukan. Menyediakan sarana unit layanan terpadu atau ULT yang nyaman dengan berbagai fasilitas dan pelayanan yang ramah serta profesionalitas dari petugas. Telah memiliki standar pelayanan dan maklumat pelayanan yang telah disosialisasikan kepada pihak stakeholder. Inovasi pendidikan dan pelatihan melalui Ediklat. Sejak tahun 2020, BPPP/MPV/BBL telah melakukan sebuah inovasi untuk membangun e-klinik pembelajaran yang memfasilitasi ruang konsultasi dan bantuan solusi bagi guru-guru SMK yang memiliki kesulitan dalam mengajarkan atau menyajikan unit-unit kompetensi tertentu. Inovasi layanan sertifikat secara online dengan mencantumkan barcode sebagai upaya meningkatkan keamanan dokumen. Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan diklat seperti aula, ruang kelas, kamar penginapan yang nyaman, ruang makan, ruang olahraga fitness, wifi, dan lingkungan yang bersih. Keterlibatan seluruh personil dalam kepedulian terhadap lingkungan untuk peningkatan hospitality lingkungan kerja seperti pengelolaan sampah, pemanfaatan botol minum, dan gotong royong. Kepedulian lembaga dengan berbagai aksi sosial di lingkungan sekitar seperti pemberian bantuan terhadap masyarakat terdampak COVID-19. Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan atau P4TK Medan melakukan aksi peduli pencegahan dan penyebaran COVID-19 dengan membagi-bagikan makanan dan vitamin sebagai peningkatan ketahanan dan gizi keluarga bagi masyarakat yang terkena dampak penyebaran virus COVID-19 di Medan. Kebermanfaatan lembaga bagi masyarakat sekitar seperti menyediakan lapangan olahraga sepak bola dan SKJ bersama personil BPPP/MPV/BBL dengan masyarakat. ZWBK siap. Horas Kota Medan.